Pernahkah kamu pulang terlalu malam, sendirian, di jalanan yang begitu sepi, sampai kamu bisa dengar detak jantungmu sendiri? Kau berdiri di halte, berharap ada bus lewat. Tapi yang datang justru sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Malam ini, aku akan ceritakan padamu tentang bus yang hanya muncul setelah tengah malam. Bus yang tak membawa penumpang ke rumah mereka, tapi ke tempat di mana tak ada yang bisa kembali. Selamat datang di cerita malam ini. Bus terakhir menuju neraka. Siapkan dirimu, karena perjalanan akan segera dimulai. Malam itu, aku cuma ingin pulang cepat. Jalanan sudah sepi, hujan baru saja reda, dan udara dingin menusuk kulit. Biasanya jam segini gak ada lagi bus lewat. Tapi malam itu, satu bus tua muncul dari balik kabut. Bus itu berhenti tepat di depanku, catnya kusam, nomornya sudah hampir hilang, tapi pintunya terbuka pelan seolah menungguku. Aku naik perlahan, menyeka air hujan dari jaketku. Di dalam cuma ada beberapa penumpang, semuanya diam, menatap lurus ke depan. Sopirnya gak bicara, hanya memandangku sekilas lewat kaca spion. Lalu bus mulai melaju ke arah yang entah kemana. Awalnya biasa aja, bus melaju pelan melewati jalanan kota yang lengang. Tapi entah kenapa, aku merasa jalan yang kulalui bukan jalur biasanya. Aku menatap keluar jendela, gedung-gedung berubah jadi bayangan hitam. Papan reklame tak lagi menyala, seolah kota ini ditelan malam. Aku mencoba memastikan, tapi ponselku tiba-tiba tak ada sinyal. Waktu di layar juga berhenti di 000. Salah satu penumpang di depanku tiba-tiba berbisik pelan. Suaranya serak. "Jangan lihat ke belakang." Refleks aku menoleh ke belakang, tapi kursi-kursi belakang kini kosong. Padahal tadi ada beberapa orang duduk di sana. Lampu di langit-langit bus mulai berkelap-kelip. Suara mesin terdengar aneh. Seperti terengah-engah, seperti sedang menahan sesuatu. Aku menatap sopirnya dari jauh. Tapi kini wajahnya tampak berbeda. Kulitnya pucat, dan matanya seperti tidak punya warna. Aku berdiri, ingin turun. Tapi setiap kali kulihat keluar jendela, jalanannya terus berulang. Lampu jalan yang sama, toko yang sama, berputar lagi dan lagi. Penumpang di sebelahku mulai menangis pelan. Aku menoleh dan baru sadar, wajahnya penuh luka bakar. Dia berbisik padaku, "Kita semua sudah mati, tapi bus ini belum berhenti mengantar." Bus itu berhenti mendadak, lampu padam total. Hanya suara nafasku yang terdengar dan derit rem yang panjang. Aku berjalan pelan ke depan, memanggil sopirnya. Tapi di kursi sopir, tak ada siapa-siapa. Kupandangi kaca spion, dan di sana, aku lihat diriku sendiri. Tapi aku duduk di kursi paling belakang, dengan wajah pucat tanpa nyawa. Bus itu mulai berjalan lagi, tanpa sopir, tanpa arah. Dan aku hanya bisa duduk, membeku di antara penumpang yang tak pernah bernafas. Sampai hari ini, katanya bus itu masih berkeliaran setiap tengah malam. Kalau kau lihat lampunya dari jauh, jangan pernah melambaikan tangan.
Keesokan paginya, polisi menemukan bus tua itu terparkir di pinggir hutan. Kosong, tanpa satupun penumpang. Anehnya, nomor polisi bus itu sudah dicabut sejak 10 tahun lalu. Bus itu bahkan sudah dinyatakan hilang. Mereka bilang setiap malam Jumat Kliwon, bus itu akan muncul lagi, membawa penumpang yang tak sadar mereka sudah mati. Dan kalau kau mendengar suara mesin bus di tengah malam, sebaiknya kau menutup mata, pura-pura tidak melihat. Karena siapapun yang naik bus itu tak pernah kembali.